Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Janabal muhtaramin wal muhtaramat, Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang dimulyakaken dening Allah Ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kita di antara sekian hamba-hambanya untuk ikut hadir duduk dalam majelis, yang mana majelis-majelis semacam ini adalah majelis yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis siang hari ini bersamaan dengan futuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tidak ada perkara yang paling penting dalam kehidupan umat manusia yang melebihi pentingnya perkara iman dan amal agama. Perkara itu kalau penting, maka harus dipikirkan lagi, dibicarakan lagi, diusahakan lagi dan lagi sampai tiada lagi. Sekarang manusia menganggap makanan itu penting, maka semua orang berpikir, berbicara, berusaha tentang makanan. Mulai dari orang miskin, orang kaya, rakyat, pejabat, atasan, bawahan, orang kota, orang desa, semuanya berpikir, berbicara, berusaha tentang makanan. Karena makanan itu dianggap perkara penting, sehingga didirikan rumah-rumah makan, kedai-kedai makan, restoran-restoran makan, bahkan sekolah-sekolah kuliner diadakan karena perkara makanan itu dianggap perkara penting, ibu-ibu sekalian. Demikian juga kesehatan. Kesehatan ini dianggap sebagai perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Maka semua orang berpikir, berbicara, berusaha tentang kesehatan, sehingga didirikan rumah-rumah sakit, klinik-klinik kesehatan, puskesmas, bahkan sekolah-sekolah, fakultas-fakultas kedokteran dibuka untuk bagaimana supaya setiap orang mendapatkan kesehatan dalam dirinya. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mulai dari sandang, pangan, papan, kendaraan, kesehatan, fasilitas kehidupan, ini semua memang perkara penting. Tapi semua itu ada batas akhirnya. Kapan batas akhirnya? Ketika Allah mengutus malakul maut, malaikat Israel datang menjemput roh, nyawa, ajal kematian seseorang, itulah batas akhir. Perkara-perkara tersebut dianggap penting. Ketika seseorang sudah dalam keadaan nazak sakaratil maut, apakah perkara makanan masih penting, ibu-ibu sekalian? Sudah tidak penting lagi. Kalau seseorang sudah dalam keadaan terbujur kaku, apakah harta, benda, kekayaan, pangkat, jabatan masih penting? Tentu sudah tidak penting lagi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, justru
seseorang itu dalam keadaan nazak sakaratil maut, dalam keadaan terbujur kaku menghadap kepada Allah, maka yang paling penting dalam perjalanan mereka dari alam dunia menuju alam akhirat tersebut adalah iman. Tidak ada satupun yang mampu menggeser pentingnya perkara iman, perkara amal agama, manakala seseorang itu dalam keadaan nazak sakaratul maut, berangkat menuju negeri akhirat. Maka dalam majelis kita pagi hari ini sampai siang hari ini, kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk muhasabah introspeksi diri kita masing-masing, sejauh mana iman yakin yang tertanam di dalam hati kita. Karena iman adalah fondasi, Bapak Ibu sekalian, merupakan fondasi yang betul-betul dibutuhkan dalam praktek hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Para ulama tafsir menjelaskan iman itu bagaikan tiket masuk surga. Jadi iman itu merupakan tiket untuk masuk surga. Sedangkan yang menentukan grade tinggi rendahnya surga itu adalah amal soleh. Maka kalau ada orang punya iman sempurna, amal agamanya sempurna, 1 kali 24 jam taat kepada Allah, iman kepada Allah, menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, orang-orang semacam ini nanti di akhirat oleh Allah akan disiapkan surga kelas eksekutif. Mudah-mudahan kita semua termasuk mereka, insya Allah. Golongan kedua, ada orang punya iman, tiket surga punya, tapi amalnya tidak banyak, Bapak Ibu sekalian. Karena amalnya tidak banyak, maka nanti di akhirat oleh Allah akan disiapkan surga tempat tinggalnya, tapi surganya kelas ekonomi, sesuai dengan amalnya, karena tidak banyak. Kemudian ada juga bagian ketiga, seseorang iman punya, tiket surga punya, tapi kadang-kadang amal, kadang-kadang tidak. Na'udzubillah, yang namanya sholat 5 waktu kadang-kadang ditunaikan, kadang-kadang tidak. Nah, ini khusus untuk bapak-bapak. Kalau sholat Jumat itu, ini ibu-ibu kan tidak Jumatan ya. Kalau bapak-bapak ini sholat Jumat, wis tekoni kari dewi, mulie dhisik dewi. Adik mulih nyangking sandale wong pisan. Wong sing model kaya ngeten iki para ulama, dideke empere swarga wis pantes. Mergo gak duwe amal belas. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, maka iman merupakan satu kata kunci dalam perjalanan hidup kita. Di dalam surat Al-An'am ayat 125 ini, untuk mengawali taklim, mengawali majelis mudzakarah kita siang hari ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan sama-sama mencoba menggarisbawahi sekaligus merenungi apa isi kandungan makna ayat yang berada di dalam surat Al-An'am tersebut. Karena memang Bapak Ibu sekalian, kita diperintah oleh Allah dalam kehidupan kita untuk belajar mencocokkan perilaku kita
kehidupan kita, sepak terjang kita, kelakuan kita dengan isinya Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, kita dituntut untuk belajar membaca Al-Quran, dimulai dari makharijul hurufnya, kemudian bacaan tajwidnya, kemudian nagomnya, dan seterusnya, bahkan sampai hafidh Quran, hafidhah Al-Quran. Alhamdulillah, ini semua yang hadir, Allah Ta'ala telah memilih, diberikan anugerah 30 juz bisa dihafal. Ini menurut saya, ibu-ibu sekalian, kalau panjenengan sedaya ini termasuk makhluk langka di akhir zaman seperti ini. Bagaimana tidak, 30 juz hafal di luar kepala. Mohon maaf, ini saya juga sambil mohon doa restu panjenengan semua. Ini anak saya 2 ini, doakan ya, mudah-mudahan ini hafidhah seperti panjenengan semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini masih belajar hafalan di rumah ini, Nabi Haikal ini. Tapi sekarang lagi main HP terus. Kalau sudah tak wajuh ini konsentrasi apa yang dibicarakan orang, dia sudah gak mendengar itu. Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa, namanya anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita setelah mempelajari alfazul Quran, sehingga sampai hafidh Quran, hafidhah Al-Quran. Kita belajar di dalam satu madrasah tahfidz Quran. Allah Ta'ala perintahkan kita lagi untuk belajar di dalam madrasah diniyah. Untuk apa? Agar supaya kita mampu mencerdasi, menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran yang telah kita hafal tersebut. Setelah kita mempelajari, memahami makna isi kandungan Al-Quran tersebut, apakah sudah cukup sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah Ta'ala perintahkan kita lagi agar supaya kita belajar di dalam madrasah yang berkaitan dengan Al-Quran itu, yaitu madrasah dakwah. Jadi yang pertama madrasah tahfidzul Quran untuk menjaga alfazul Quran. Setelah itu kita masuk madrasah diniyah semacam ini madrasah diniyah ini. Untuk apa? Untuk menjaga ma'ani Al-Quran, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Kemudian berikutnya kita masih dituntut lagi untuk masuk di dalam madrasah, yaitu madrasah dakwah. Apa maksud dan tujuannya? Untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran tersebut. Jadi tidak cukup hanya hafal saja, tidak cukup. Berapa banyak di antara sekian kawan-kawan yang sudah hafizah Al-Quran, mereka sudah cukup, mereka sudah merasa puas dengan hafid Al-Quran, dengan hafal Al-Quran. Jangan. Karena Allah Ta'ala perintahkan lagi sampai kita memasuki jenjang yang paling tinggi madrasah dakwah, menyampaikan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Apakah berhenti sampai di situ ketika kita sudah memasuki madrasah dakwah, belajar untuk mengamalkan dan menyampaikan isi makna kandungan Al-Quran? Tidak. Allah Ta'ala masih perintahkan lagi. Sebagaimana di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa seseorang itu tidak boleh merasa puas berhenti di satu jenjang tingkatan dalam belajar disiplin ilmu agama tertentu. Maka yang paling tinggi, kata Nabi, an-nasu kulluhum halka illal alim. Semua manusia itu akan merugi, menyesal, akan celaka, kecuali orang-orang yang berilmu.
Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang-orang yang berilmu mereka akan merugi, menyesal, celaka, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Hadis Nabi mengatakan wal alimuna al amilun kulluhum halka illal muflisun. Orang-orang alim, orang-orang yang telah mengamalkan ilmunya, telah menyampaikan ilmunya, maka mereka pun merugi, mereka pun menyesal, mereka pun celaka, kecuali orang-orang yang mendasari dalam praktek kehidupannya didasari dengan sifat ikhlas. Maka pertemuan kita siang hari ini mudah-mudahan oleh Allah hati kita